Kita sering mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya upaya melainkan kekuatan Allah. Tapi pada faktanya kita masih menganggap kita ni lebih mulia dari orang lain. Kita masih menganggap bahwa karena keinginan kita lah kita bisa menjadi orang baik. Padahal tidak ada yang keluar dari sifat Allah yang bernama qudrat. Jadi qudrat itu mampu, kuasa. Allah berikan qudrat itu kepada kita, maka bisalah kita berkuasa. Maka jadilah kita mampu melangkahkan kaki kita ke masjid ini. Itu semuanya karena qudrat Allah. Allah 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 ma lana maulan siwa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Alhamdulillah Allah pertemukan kita dalam suasana penuh iman. Semoga Allah istiqomahkan hati kita selalu berkumpul di majlis ilmu. Semakin bertambah ilmu kita, insya-Allah semakin Allah dekatkan kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkaikan salam wajib kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita yang selalu bersolawat kepada beliau, mentaati ajaran-ajaran beliau, mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, para jamaah, wabil khusus pengurus masjid beserta Pak Imam. Semoga kita senantiasa mendapat hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita menyambung kaji kita beberapa bulan yang lalu karena vakum oleh Ramadan, yaitu melanjutkan daripada sifat Allah, yaitu qudrat. Kalau yang lalu kita sudah membahas tentang wujud, sifat Allah wujud, kemudian qidam, kemudian baqa, kemudian apa lagi Bapak Ibu? Mukhalafatuhu lil hawadisi, kemudian apa lagi? Qiyamuhu ta'ala binafsihi, kemudian wahdaniyat, kemudian ini qudrat yang akan kita bahas. Qudrat artinya kuasa, kemampuan. Lawannya adalah ajzu, mustahil. Allah Ta'ala itu lemah. Jadi sifat Allah Ta'ala itu qudrat, kuasa, mampu. Lawannya mustahil, Allah Ta'ala itu lemah. Jadi wajib bagi Allah kuasa, wajib bagi Allah mampu, dan mustahil bagi Allah lemah. Kalau kita lemah, jadi tidak sama dengan Allah. Mana dalilnya? Dalilnya surah Al-Baqarah
Ayat 20, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu walau syaa'a Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalaulah Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi inti ayat ini adalah innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menahan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Hikam ada pasal yang kedua, dia berbunyi sawabiqul himami la takhriqu aswarul aqdari. Kekuatan himmah-himmah tidak akan mampu mengoyak tirai takdir, tirai qadar. Apa maksud himmah? Apa itu himmah? Himmah itu adalah keinginan kita terhadap sesuatu, maka tidak bisa keinginan kita itu mengoyak takdir Allah. Jadi jangan menganggap setiap yang kita inginkan akan selalu kita dapatkan. Terkadang apa yang kita inginkan lain yang dapat, betul tak? Kadang-kadang apa yang kita inginkan itu juga yang dapat. Jadi bukan karena kemampuan kita, bukan karena hajat kita, tetapi itu semuanya adalah karena takdir Allah Subhanahu wa taala, karena qudrat Allah. Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian menghendaki sesuatu melainkan itu menjadi kehendak Allah. Jadi apa saja yang kita kehendaki Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu adalah kehendak Allah. Apa saja yang kita kehendaki Pak Ustaz, itu kehendak Allah. Iya. Bapak solat nih, hari ini kita solat isya nih, kehendak siapa ini? Ini kehendak kita kan? Kan kita ingin solat tadi, tapi ketahuilah bahwa ini adalah kehendak Allah. Kita yang solat ini adalah kehendak Allah. Karena kalau ada kehendak kita, tak ada kehendak Allah, maka mustahil. Berarti Allah itu lemah. Lebih kuat kita dari Allah. Tak mungkin, mustahil. Jadi kita melaksanakan solat ini bukan karena kekuatan kita, tetapi adalah karena qudrat Allah. Ini supaya disadari. Kenapa perlu disadari ini? Supaya jangan timbul ujub, bangga diri. Nanti ketika timbul ujub, maka kita merasa kita ini sudah ahli ibadah, sehingga kita akan hina memandang orang yang tak beribadah. Padahal pada hakikatnya tidak ada yang keluar daripada qudrat Allah. Kita selalu mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, tapi faktanya kita ingkari itu. Kita sering mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, tak ada daya upaya melainkan kekuatan Allah. Tapi pada faktanya kita masih menganggap kita ni lebih mulia dari orang lain.
kita masih menganggap bahwa karena keinginan kita lah kita bisa menjadi orang baik. Padahal tidak ada yang keluar dari sifat Allah yang bernama qudrat. Jadi qudrat itu mampu, kuasa. Allah berikan qudrat itu kepada kita, maka bisalah kita berkuasa. Maka jadilah kita mampu melangkahkan kaki kita ke masjid ini. Itu semuanya karena qudrat Allah. Betul tak kira-kira Pak? Hah? Berarti qudrat kita ada tak? Tak ada qudrat kita. Yang ada qudrat Allah. Lalu kita nih Pak bagaimana? Kan kita juga Pak yang mengolah ini, kita yang memindahkan ini. Kita diberikan qudrat oleh Allah. Diberikan kita kemampuan, tetapi kita tak menyadari, kita lupa bahwa kemampuan itu dari Allah. Itu salahnya di situ. Ketika kita punya kemampuan, kita selalu merasa kemampuan itu milik kita. Padahal kemampuan itu milik Allah. Karena sifat Allah qudrat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah menghendaki segala sesuatu. Tak bisa dibatasi. Nah, makanya Bapak Ibu perlu sangat belajar tauhid ini. Perlu sangat. Tidak cukup hanya belajar fikih saja. Fikih itu untuk menghiasi ibadah kita sehari-hari. Tahu kita mana yang halal, mana yang haram. Tapi kalau tak diiringi dengan tasawuf, maka pincang. Imam Malik berkata, apa kata Imam Malik radhiyallahu an? Man tasawwafa wa lam yatafaqqaha faqad tazandaq. Siapa yang belajar tasawuf tapi tak belajar fikih, maka zindik. Zindik itu tak bertuhan, ateis. Wa man tafaqqaha wa lam yatasawwafa, siapa yang berfikih, belajar fikih tak bertasawuf, faqad tafassaqa, maka dia fasik. Begitu pula. Jadi siapa yang belajar fikih tak mau belajar tasawuf, maka dia fasik. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Siapa yang menggabungkan keduanya, tasawuf dengan fikih, fikih dengan tasawuf, maka itulah yang benar. Jadi dua-duanya harus kita tuntut Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka kalau ada kajian tauhid, ada kajian tasawuf, luangkan waktu. Ada kajian fikih, luangkan waktu. Karena dua-duanya penting. Fikih untuk memperbaiki urusan luar, urusan zahir, sedangkan tasawuf untuk memperbaiki urusan dalam, urusan batin. Kalau fikih untuk membersihkan sampah-sampah yang luar, sedangkan tasawuf untuk membersihkan sampah-sampah batin. Mana sampah-sampah batin itu? Sombong, riya, ujub, bangga diri, hasud, dengki, dendam, buruk sangka. Itu sampah-sampah kolbu. Kalau sampah kolbu ini dipelihara, maka rajin pun dia sholat, maka tetap sholatnya tak akan bisa merubah dirinya untuk kepada yang lebih baik. Makanya berlaku hadis Nabi itu, barang siapa yang sholatnya tidak bisa mengubahnya dari berbuat keji dan mungkar, sesungguhnya dia telah jauh dari Allah. Sholatnya sah, bukan tak sah sholatnya. Cuman dia hanya mengandalkan perbuatan zahir saja, tidak pernah dia berusaha untuk membersihkan kolbunya. Padahal dua-duanya penting. Jangan dipisah-pisahkan antara yang zahir dengan yang batin. Jangan dipisah-pisahkan. Karena kalau kita nih Pak berpisah yang zahir dengan yang batin, macam mana sekarang nih? Innalillah lah. Innalillah lah, yang batin ini roh, yang zahir ini makhluk.
jenazah ini, jasad nih. Coba kalau kita pisahkan yang batin sekarang sama yang zahir nih. Innalillah. Tapi kenapa sekarang belum innalillah? Karena masih bersatu. Jadilah dia insan, jadilah dia manusia. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Qudrat. Kemudian yang kedua, yang ke-8, setelah qudrat ada namanya iradat, kehendak, keinginan. Apa lawannya? Lawannya adalah karohah, terpaksa. Mustahil Allah itu terpaksa menciptakan kita, mustahil. Mustahil Allah subhanahu wa ta'ala itu terpaksa menciptakan langit dan bumi, mustahil. Mana dalilnya? Khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alul lima yurid. Intinya di fa'alul lima yurid, berkehendak Allah dengan sekehendaknya. Jadi Allah tidak terpaksa. Diciptakan Allah alam ini, diciptakan Allah kita, tidak pernah terpaksa. Tak ada yang maksa Allah. Allah berkehendak dengan sekehendaknya. Jadi tak bisa kita ngatur-ngatur Allah, tak bisa. Jadi Pak Ustadz, doa kita yang kita panjatkan itu kan disuruh kita berdoa. Ud'uni, kata Allah, astajib lakum, berdoalah kalian, niscaya aku kabulkan. Disuruh Allah kita berdoa, itu alat untuk mohon kepada Allah. Tetapi semuanya harus kita pasrahkan kepada Allah, bahwa Allah lah menentukan apa yang dikehendakinya, bukan kita. Kita hanya mohon saja. Ya Allah, luaskan rezekiku ya Allah. Tak juga, susah juga lagi. Ya Allah, sehatkan anakku. Tak juga, masuk rumah sakit ini, pindah rumah sakit itu. Belum kehendak Allah, belum Allah hendaki. Terserah Allah. Kebetulan ketika kita berdoa, sesuailah doa kita tadi dengan takdir Allah, maka ini menjadi ujian kita menganggap bahwa karena doa kita lah dikabulkan Allah apa yang kita inginkan. Padahal doa kita tadi kebetulan memang itu takdir Allah, hasilnya tuh apa yang kita dapat dari doa itu takdir Allah, bukan karena doa kita terjadi seperti itu, tapi karena kehendak Allah, iradat, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita tak punya kehendak, kita punya kehendak, tapi tidak bisa melawan kehendak Allah. Tugas kita hanya meminta, memohon, masalah mengabulkan, masalah memutuskan urusan Allah. Nah, maka kalau sudah tahu seperti ini Bapak dan Ibu, dia akan berdoa, diserahkannya semuanya kepada Allah, apapun hasilnya. Terkadang kita menginginkan ini tapi Allah tak kasih, Allah kasih yang lain. Seolah-olah kita memandang itu tak baik, padahal sebenarnya apa yang Allah kasih pasti terbaik bagi kita. Cuman kita tak tahu rahasianya. Nah, jadi Bapak Ibu, qudrat sifat Allah. Allah berikan ruh kepada kita. Ditiupkan Allah lah ruh pada jasad Nabi Adam. Maka di dalam ruh itu sudah lengkap sifat Allah, termasuklah qudrat dan iradah. Maka bisalah kita berkehendak, berkemampuan memindahkan ini kemari. Bisalah kita punya kemampuan datang ke masjid ini. Bisalah kita berkeinginan untuk menjadi orang yang soleh. Itu semuanya adalah karena sifat Allah, qudrat dan iradat. Tapi Pak, ada ayatnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin
hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Bagaimana itu, Pak? Itu perintah ikhtiar. Karena kita ahlus sunnah wal jamaah, harus kita gabungkan antara doa dengan ikhtiar, antara hakikat dengan syariat, antara batin dengan zahir. Ini harus kita gabungkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Takkan bisa ini pindah kemari kalau tak ada ikhtiar atau usaha kita memindahkannya. Betul tak? Takkan bisa kita menjadi ahli ibadah kalau tak kita usahakan kita datang majelis taklim untuk beribadah. Kalau tak kita usahakan kita datang ke masjid ini untuk beribadah, takkan bisa. Itulah paham daripada ayat itu. Jadi jangan mengatakan nanti Allah akan mengubah semuanya. Tak mungkin Allah tak bisa. Betul tak? Semua Allah bisa, tak mungkin tidak. Cuman apa tujuan kita diciptakan Allah? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kita siapa di antara kita ini yang paling baik amal. Itu Allah ciptakan kita. Jadi makanya kalau kita ingin menjadi lebih baik, maka kita usahakan kita ingin lebih baik. Kalau kita ingin menjadi orang yang soleh, maka kita usahakan kita menjadi orang soleh. Terkadang ada yang mengatakan, kenapa kau belum ke masjid juga? Belum datang hidayah kepadaku. Itu ucapan yang salah. Itu ucapan yang tak belajar, tak berilmu. Kenapa? Karena hidayah itu sudah siap, sudah sedia. Allah kan bersifat qidam. Qidam itu sedia, tak berawal. Dan Allah bersifat wujud. Wujud itu artinya ada. Kalau Allah ada, maka semua yang berhubungan dengan Allah pasti ada. Rezeki pasti ada. Kenapa pasti ada? Karena Allah yang memberikan rezeki pasti ada. Tak mungkin tak ada. Hidayah juga begitu. Hidayah itu kan petunjuk. Hidayah itu juga pasti ada. Kenapa? Karena Allah ada. Karena yang memberikan hidayah itu hanya Allah, bukan kita memberikan hidayah. Kita tidak bisa memberikan hidayah. Makanya kalau kita mendidik anak, jangan terlalu keras-keras sekali. Terkadang kita marah sampai kita pukul, sampai kita hantam berdarah-darah. Karena kita menganggap kita yang memberikan hidayah, dia tak patuh dengan kita. Padahal hidayah bukan hak kita. Hidayah adalah hak Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tak dapat memberi petunjuk kepada siapa yang kau cintai. Anak kita kah, istri kita kah, orang tua kita, tidak bisa kita tunjuki. Walakinallaha yahdi man yasha, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Allah yang beri petunjuk, kita tidak bisa. Kita hanya tugas kita menyampaikan, mendakwahi. Mudah-mudahan Allah kabulkan dakwah kita tadi. Allah buka pintu hatinya, Allah kasih hidayah. Maka tugas yang kita yang telah mendengarkan tausiah, mendengarkan nasihat, maka dia harus berusaha untuk menjemput hidayah itu. Maka datanglah ke majelis ilmu, di mana saja berada. Kalau ada waktu kita, bukan kalau ada lagi, luangkan waktu. Jangan kalau ada waktu, luangkan waktu. Cuman 1 jam saja, bukan lama. Coba kalau kita buka WA, tahan berjam-jam, betul tak? Iya kan? Sudah jam 10 ini mau tidur, karena buka WA jam 12 baru tidur. 2 jam, entah apa-apa tengok situ. Tapi kalau kita duduk di majelis ilmu, sebentar-bentar menguap. Karena kenapa? Bukan menyindir, tidak. Ini ujian bagi kita, karena setan itu, iblis itu, setan itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mereka sudah bosan di tempat-tempat maksiat, sudah bosan mereka. Sudah teman mereka semua itu. Jadi sekarang mereka tugasnya di sinilah, di majelis ilmu. Iya.
bagaimana orang yang di majelis ilmu itu menguap, mengantuk dia. Katanya, bentar, wah, mulailah tak konsentrasi. Iya. Coba kalau bapak di warung-warung tempat minuman khamar tuh tak ada. Setan tak perlu lagi. Ah, udah teman gua kok katanya. Tapi kalau yang macam begini, ini setannya luar biasa ini, Pak. Luar biasa. Pangkatnya jenderal semua yang datang kemari. Masuk dia disusupinya, digaruknya pantat kita gatal-gatal kan, cepat keluar kan gitu. Ditiupkannya supaya ngantuk, ya kan Bu? Udah mulai ngantuk kan? Iya. Subhanallah, astagfirullah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, qudrat, iradat, berkemampuan kita karena kudrat Allah. Jadi maaf ini, setiap apa yang kita lakukan, maka pada hakikatnya sandarkanlah kepada Allah bahwa kita la haula wala. Jadi ketika ada yang memuji kita karena kelebihan kita, kita tak sombong, tak bangga diri. Kita kembalikan kepada Allah. Luar biasa sekarang ya, hebat kamu gini-gini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahnya ikhlas. Bukan, oh alhamdulillah. Siapa dulu dong? Nah, tak ada itunya. Dikembalikannya alhamdulillahnya ikhlas karena Allah. Itu Pak yang belakangan ini yang tidak ada itu. Tak ada itu, walaupun ustadz sekalipun. Emangnya ustadz tak bisa digoda setan? Wah, setannya pangkatnya jenderal bintang 2 Pak, Maijen. Yang goda ustadz, bukan main-main. Iya. Ngeri Pak. Semua kita diuji Allah. Kenapa setan itu dikasih menggoda kita? Untuk ujian. Tahan tak kita dengan godaan setan tadi? Mampu tak kita mengatasinya? Makanya supaya kita mampu mengatasinya, Allah pelihara kita dari godaan setan. Maka kita harus mengenal jati diri kita. Siapa kita sebenarnya? Kita kaji diri kita, kita kenal diri kita, kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal Allah melalui apa? Melalui sifat-sifatnya. Dari mana dapat kita? Tentu daripada ulama-ulama kita yang disampaikan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Dah, qudrat, iradat. 15 menit lagi baru tanya jawab ya. Sama juga yang ke-9, ilmu. Allah punya sifat ilmu, tahu. Karena Allah punya sifat ilmu, Allah tiupkan ruh kepada Adam, wa nafakhtu fihi min ruhi. Kutiupkan ruhku padanya siapa? Pada Adam. Faqa'u lahu sajidin, maka sujudlah kalian, kata Allah kepada malaikat dan waktu itu si Azazil sebelum dia berubah menjadi iblis. Karena ditiupkan Allah ruh kepada Adam, maka pada waktu itu ilmu Allah juga ada pada Adam, pada Nabi Adam alaihissalam. Kalau begitu berarti ilmu kita nih punya siapa? Allah. Punya Allah juga. Karena awalnya diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam dinikahkan Allah dengan Siti Hawa, beranak pinak sampailah ke kita. Maka ilmu yang kita punya ini asalnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu sifat Allah, maka berilmulah kita. Kalau kita berilmu, jangan bangga dengan ilmu kita, karena pada hakikatnya itu adalah ilmu Allah. Allah pasti tahu. Mustahil Allah Ta'ala itu jahlu, bodoh. Mustahil Allah Ta'ala bodoh. Pasti tahu Allah Ta'ala. Apa yang kita kerjakan pasti tahu Allah Ta'ala. Allah tahu apa yang berbisik dalam kolbu kita.
Karena Allah punya sifat yang namanya ilmu. Ilmu sifat Allah, maka berilmulah kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau punya ilmu jangan sombong. Ajarkan ilmu itu kepada orang yang membutuhkan, yang dia mau menuntut ilmu. Karena amal yang tak putus-putus pahalanya salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Ya kan? Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salasin. Bila mati manusia terputus segala amalnya kecuali 3. Yang pertama shadaqatin jariyah, yang kedua au ilmi yuntafa'u bih. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Setiap ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan diri kepada Allah, ya, yang menjauhkan manusia dari perbuatan-perbuatan mungkar, diamalkan orang, kita meninggal dunia, maka pahalanya mengalir terus-menerus kepada kita walaupun kita sudah mati. Itulah gunanya kita menuntut ilmu ini. Kita ajarkan sama anak kita ajarkan sama teman, kita ajarkan sama jamaah, kita ajarkan sama tetangga, sama suami, sama istri, kita ajarkan itu Pak. Karena Allah, maka mati kita nanti mengalir pahalanya. Alhamdulillah. Karena yang kita ajarkan itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Qudrat, kuasa, mampu, iradat, kehendak, keinginan, kemudian ilmu. Kita ni berilmu Bapak Ibu karena ilmunya Allah. La alimun bihaqqi illallah. Tak ada yang berilmu dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Profesor, doktor sekalipun hebat dia baca kitab semuanya, itu semuanya adalah ilmu Allah. Hati-hati, yang banyak ilmunya hati-hati, jangan menyombongkan diri. Ketika dia sombong dengan ilmunya, sama saja dia dengan iblis. Na'udzubillah. Ya. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa tujuan daripada kita belajar sifat-sifat Allah ini, sifat yang wajib bagi Allah, agar kita semakin kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita semakin tahu diri kita bahwa diri kita lemah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Banyak-banyak kita istighfar kepada Allah, karena kematian selalu mengintai, ya kan? Kematian selalu mengintai kita. Jangan pelihara dendam, jangan pelihara benci, jangan. Ya Bu, ini kolbu jangan dihiasi dengan benci. Ini kolbu jangan dihiasi dengan dendam. Cepat maafkan orang yang menyakiti kita. Nanti kalau tak cepat-cepat kita maafkan, timbul dendam. Pas lagi dendam-dendamnya mati. Macam mana? Ngeri tak tu? Pas lagi dendam-dendamnya, disitulah dendamnya, disitulah Allah cabut nyawanya. Na'udzubillah, astagfirullah. Tuh. Kemudian apalagi namanya? Hasud, dengki. Ini bahaya nih. Seperti kata Nabi, jauhilah oleh kalian hasud itu, karena dia seperti api yang membakar kayu api. Jadi hasud itu bisa membakar daripada atau menghilangkan daripada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Itu semuanya sampah-sampah kolbu, sampah-sampah hati. Makanya untuk membersihkan itu, kita perlu belajar yang namanya tazkiyatun nafs, mensucikan diri, sebenar diri. Mana dia ilmunya? Inilah yang sedang kita pelajari. Ilmu tauhid, ilmu tasawuf, tujuannya adalah untuk tazkiyatun nafs, mensucikan diri, sebenar diri. Mana diri sebenar diri? Masuk ke dalam sedikit nih. Mana diri kita? Ini diri kita. Ini mati.
akan dimakan cacing tanah. Mana diri kita? Yahya Ar-Razi mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya seperti mengenal Tuhannya. Jadi orang mengenal Allah itu dia kenal dirinya. Di dalam hadis ihsan itu tak dapat kita hadis ihsan itu pemakaiannya kalau kita tidak paham. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika engkau menyembah Allah, maka anggaplah seolah-olah engkau melihat Allah. Tetapi ketika engkau tak dapat melihat Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihatmu. Ini kalau tidak kita pahamkan baik-baik, ini bisa bahaya. Bisa bahaya nanti dia seolah-olah melihat Allah di situ. Kira-kira boleh tak? Boleh. Kalau begitu berarti syirik lah, haram. Berarti menempatkan Allah. Allah bertempat tak? Tidak. Tapi banyak orang mengatakan Allah bertempat di aras. Karena berdasarkan ayat summa stawa 'alal 'arsy. Ayatnya benar, orang yang memahamkannya tidak benar. Yang salahkan ayatnya tak mungkin salah. Sampai menyalahkan Al-Quran, kafir lah, hati-hati. Orang memahamkannya yang itu namanya aliran mujassimah, menjisimkan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak boleh. Allah tidak bertempat karena dialah tempat. Macam mana tempat bertempat? Kan tidak mungkin. Allah itu tempat segala makhluk yang bernyawa. Mana dalilnya? Fatihah sering kita baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya? Segala puji bagi Allah. Iya, Tuhan yang meliputi seluruh alam. Apa lagi? Tuhan yang mendidik seluruh alam. Boleh dimaknakan. Apa lagi? Masa dia bertempat? Kalau Allah bertempat di aras, maka aras itu lebih besar dari Allah. Betul tak? Iyalah. Maka ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah mereka tidak mengartikan begitu. Mereka memahamkan kekuasaan. Ada yang mengatakan untuk menjaga menjaga jangan salah tafsir. Hanya Allah yang tahu maknanya. Itu untuk menjaga lebih selamat begitu daripada kita katakan Allah bertempat di aras. Bahaya. Jadi mana dia diri sebenar diri? Mana Pak? Jadi kalau yang merasa sakit itu siapa? Siapa yang merasa sakit dalam diri kita nih? Apakah tubuh kita nih atau batin kita? Iya. Ya, antara ruh dengan jasad tidak berpisah. Tapi jangan selalu sibuk memperhatikan jasad. Jangan hanya sibuk memperhatikan makanan jasad, makanan tubuh, tapi kita tidak sibuk memberikan makan ruh kita. Kita tak sibuk memberikan makan ruh kita. Sedangkan yang menghidupkan ini, jasad ini adalah ruh kita. Berarti sebenarnya yang berfungsi siapa? Ruh atau jasad? Ruh, bukan jasad. Jasad lah haula wala. Mana contohnya? Terbaring jenazah di situ. Kemarin ada yang meninggal kan? Mana dia? Tak di sini lagi kan? Kemarin ikut ngaji juga? Ikut dia. Semoga Allah ampuni dosa-dosa beliau. Semoga Allah tempatkan beliau tempat yang terbaik. Terbaring jenazah.
Bisa lagi bergerak jenazah itu lagi, dibom pun tak marah dia, ya kan? Kalau enggak ada peristiwa mutilasi, dipotong-potong, disopnya lagi, gimana? Marah jenazah itu? Mana bisa marah? Berarti jenazah itu tubuh inilah haula wala. Sebenarnya yang berfungsi itu adalah ruh, dan ruh itulah diri sebenar diri. Live ya, bukan live kan? Nanti edit nanti, jangan masuk rahasia. Diedit nanti, di shot aja, video shot. Hah? Iya. Dah? Jadi di ruh kita tadilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dititipkanlah sifat kudrat Allah, dititipkan Allah sifat iradatnya, dititipkan Allah sifat ilmunya. Makanya kita punya kuasa, bisa kita mengangkat ini, bisa kita berkeinginan, bisa kita punya ilmu. Kenapa? Karena ruh kita dititipkan Allah sifat-sifatnya. Bukan Allah bersatu dengan kita, jangan, hati-hati, kufur, sesat nanti. Jangan bilang Allah berada dalam tubuh kita, bukan. Allah titipkan dalam ruh kita sifat-sifatnya itu. Makanya inilah yang kemarin ada pertanyaan, baru sekarang baru terjawab, ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Ya kan? Ada pertanyaan siapa kemarin? Itu maksudnya itu. Dekat tak kudrat tu kepada kita daripada urat leher? Tadi kan maafin, tadi kan kudrat tadi, sifat Allah kudrat itu kan ada pada ruh, ya kan, menyatu dia pada ruh. Sekarang saya tanya, mana lebih dekat sifat kudrat itu dari urat leher nih? Mana Pak? Sifat kudrat itulah lebih dekat dia kepada ruh daripada urat leher. Kenapa? Ini urat leher tak berfungsi ini. Yang berfungsi kan ruh tuh. Sudah sedia kudrat itu Pak, tinggal langsung aja, pindah. Sudah sedia, tinggal pindahkan saja. Sudah sedia, sudah. Datang kita kemari, melangkah kita kemari. Sudah Allah sediakan kudrat, kemampuan kita melangkahkan kaki kita kemari. Sudah Allah sediakan. Maka wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, itulah pahamnya lebih kurang. Jadi bukan Allah bertempat dalam diri kita. Kalau kita ambil ayat yang lain lagi, bagaimana pula? Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Lebih gawat lagi ini. Tidaklah engkau melempar tatkala engkau melempar, tapi Allah jua yang melempar. Ngeri tak ini? Ini kalau salah paham, enak ini bagi orang yang suka berzina. Orang suka berzina dipahamkan ayat itu, enak dia. Tidaklah aku berzina ketika berzina, tapi astagfirullah. Sesat. Makanya hati-hati memahamkan itu. Makanya belajar tauhidnya yang benar. Jangan sampai salah kaji. Makanya hati-hati. Ada tauhid-tauhid yang dia bersatu dengan Allah. Ada juga tauhid yang berpisah dia dengan Allah. Kita tidak bersatu juga tak berpisah. Itulah orang ahlus sunnah wal jamaah. Menggabungkan hakikat dengan syariat, menggabungkan batin dengan zahir. Itulah yang benar kata Imam Malik radhiyallahu anhu. Ya, sudah waktunya, silakan bertanya kalau ada yang bertanya. Ada waktu 15 menit Pak, silakan. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang kita ini paham bahwa itu masuk puasa. Iya. Tapi dengan berjalannya waktu kita memiliki kebenaran suci, sehingga kotoran hati itu terkadang timbul suatu rasa panik, suci, atau
itu salah sholatnya atau apa lagi yang saya beribadah bersama di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholatnya tak salah, asalkan cukup rukun dan syarat, taklah salah sholatnya kan. Asalkan cukup rukun syaratnya tak salah. Cuman ilmunya kurang. Ilmu kurang. Iya, ilmunya kurang. Iya. Makanya Allah kan berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang beriman dan berilmu pengetahuan. Jadi tak cukup hanya beriman aja, tapi juga berilmu. Bahkan dalam ayat yang lain kata Allah, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang berilmu dengan tak berilmu? Tak sama. Nah, jadi untuk mengatasi itu maka dalami ilmu-ilmu yang bisa membersihkan, mensucikan kolbu kita. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi, Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kekhusyukan dalam pelaksanaan sholat. Ketika kita ingin khusyuk dalam melaksanakan dalam terkadang manusia ini kan pikirannya terasa ada beberapa orang saya tanya gimana caranya, sudah bayangkan saja bahwa ketika sholat, makanya saya sering memperhatikan bahwa orang sholat itu pandangan terus ke bawah ke sajadah. Ini membayangkan seolah kita menyembah kepada Allah di sini masuk syirik. Jadi kan gimana cara kita supaya kita benar-benar khusyuk, tapi tidak boleh membayangkan bahwa kita itu menyembah kepada Allah. Masya Allah, luar biasa. Berarti belajar tasawuf belajar. Dalam kitab Syarus Salikin karangan Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, apa kata beliau dalam kitab itu? Solat ini ada dua. Pertama zahir, itulah perbuatan solat. Yang kedua ada yang batinnya. Yang batin ini yang sering kita luput. Untuk mengkhusyukkan solat itu harus tahu yang batinnya. Mana batin yang batinnya solat itu? Yaitu mengkonsentrasikan kolbu kita kepada perbuatan solat. Jadi dikenanglah, diingat perbuatan solat dari awal sampai akhir, perbuatannya dan bacaannya. Khusyuklah itu. Khusyuklah itu. Begitu kata beliau. Menghadirkan Allah dalam hati kita itu bukanlah dibayangkan wajah Allah, mustahil. Laisa kamislihi syai'un, tak seumpama dengan sesuatu. Tapi yang kita lakukan adalah ketika kita pasang niat tadi, kemudian mengangkat takbiratul ihram. Itu kan takbiratul ihram itu kan takbir yang mengharamkan ada perbuatan lain dan bacaan lain selain perbuatan dan bacaan sholat. Itu takbiratul ihram. Maka ketika takbiratul ihram itu, maka di sini minimal disempurnakan lillahi ta'ala itu. Allahu Akbar. Udah, mulai dari situ dikenanglah, diingatlah perbuatan dan ucapan sholat kita dari awal sampai akhir, maka itu sudah khusyuk. Makanya kalau bisa Pak, Ibu, kan ada buku di rumah, buku tuntunan sholat. Kalau bisa tahu sikit-sikit makna-makna bacaan sholat itu, supaya hadir Allah dalam dada kita. Maksud hadir itu kita kenanglah apa maksud bacaan sholat kita itu. Minimal, tak semua apalah, harus tahu kita. Macam subhana rabbil a'la wa bihamdihi, apa maknanya? Subhana rabbil azim wa bihamdihi, apa maknanya? Begitu kira-kira. Tapi tak boleh membayangkan Allah berada di sajadah kita. Haram hukumnya, tak boleh. Ya, mantap. Wallahu a'lam. Ada lagi Pak? Bagus ini. Jadi kalau kaji di dalam, lebih dalam sedikit, tambah apa ya? Tambah banyak pertanyaannya. Oh iya, sutradara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Mengenai kudrat dan iradat. Jadi kita ini
kehendak, tapi kita tak ada kuasa. Jadi apakah keduanya itu? Kadang ada orang punya kehendak, di kuasa tak ada yang ngomong gitu. Tapi dia punya kuasa, tapi tak ada kehendak, tak ada kemauan gitu. Jadi ini apakah kodrat dan iradat ini dia sejalan atau bagaimana? Itu saja Ustaz. Masya Allah. Ya. Kodrat iradat itu sejalan. Sejalan, tak mungkin tak sejalan. Cuman kita ini terkadang lupa bahwa yang memutuskan kan Allah. Terkadang kita nih, kehendak kita nih, maunya kehendak kita itulah yang terjadi kan gitu nih. Ini lebih dekatnya faktanya saya sendiri Pak. Ketika saya ngambil wudhu, saya buka jam tangan saya nih. Di sini saya gantungkan di sini yang untuk shower, yang untuk sini untuk ambil wudhu. Saya gantungkan nih dalam hati saya. Habis saya berwudhu, jam ini saya pakai. Saya pun berwudhu. Singkat cerita saya pun sholat di masjid. Allahu Akbar. Mana jam? Tengok tuh. Betapa dekatnya. Mana jauh itu? Kran yang satu sama kran yang di sini. Mana jauh? Tengok, berkuasakah kita? Tak bisa. Makanya ketika ada himmah itu, keinginan kita tarik terhadap sesuatu, maka sandarkan kepada Allah. Boleh kita berkeinginan, tapi jangan didorong oleh hawa nafsu. Karena nafsu itu kan di dalam juga, kan bukan di luar dia. Setan itu bisa masuk ke dalam. Jangan salah Pak, sekarang ini mengincar di dalam masing-masing. Mana dalilnya Pak Ustaz? Kita baca surah An-Nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah itu. Kalau hadis Nabi, innasyaitana yajri min ibni Adam majrad dami fadayyaku majariyahu bil ju' was shaum. Sesungguhnya setan itu mengalir pada tubuh manusia melalui pembuluh-pembuluh darah, masuk dia Pak ke dalamnya. Makanya maaf ketika kita mengangkat takbir, wah mulailah sibuk dia. Ingat macam mana janji sama si bulan tadi. Iya ya, berapa tadi? Tuh. Itulah dia, tugas dia itu. Memang Allah izinkan. Allah izinkan, kan sudah janji sama Allah. Kan perjanjian sama Allah begitu. Kuizinkan kata Allah bagi hamba-hambaku yang mau mengikutimu. Tapi ada hamba-hamba Allah yang tak bisa diganggu setan. Karena Allah lindungi dia. Bukan dia hebat, tapi Allah lindungi dia. Makanya apa bacaan kita? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tak bisa kita Pak berlindung dengan kekuatan kita kalau bukan dengan kekuatan Allah, tidak bisa. Hebat setan itu luar biasa. Setan itu bisa menyusup dalam ilmu, bisa menyusup dia. Kita kira perbuatan itu baik. Baik perbuatan itu, tapi perbuatan itu bisa menyesatkan kita. Contoh misalnya nih, macam tadi itulah ketika jadi imam tadi, coba kalau misalnya di setan tuh masuk, panjangkan sedikit ayatnya itu biar sedap sedikit katanya. Gimana? Coba, mana tahu Bapak? Saya yang digodanya kan? Itu. Baik tak itu? Dibisikkannya kita perbuatan baik, tapi dicampurkannya di situ ujub, bangga diri. Disisipkannya. Makanya banyak kita ustadz-ustadz kita nih, kalau tak banyak pengikutnya ngamuk dia sama yang banyak pengikutnya. Iya kan? Ngamuk dia. Ya karena berebut lahan kan. Astagfirullah. Itulah kalau cari makan dengan ceramah. Jangan cari makan dengan ceramah. Banyak godaannya. Makanya para sahabat, para sahabat Rasulullah kan para pedagang semua, pengusaha, ya kan? Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Kita sekarang banyak ustadz cuma mengandalkan ceramah, gimana? Astagfirullah, na'udzubillah. Boleh, tapi jangan mengharapkan itu. Siapa yang tak mau, manusiawi lah ya kan? Tapi kita juga harus punya usaha. Itu yang lebih afdol. Kira-kira begitulah. Cukuplah ya. Jadi itu dia. Jadi yang qudrat iradat itu sejalan.
Kita tak punya kudrat. Kalau kita punya kudrat, ada dua kudrat. Satu kudrat kita, satu kudrat Allah. Berarti syiriklah. Syiriklah. Lah, tapi kan kita ini ada Pak Ustaz. Kita ini bukan ada. Yang ada tuh Allah, kita ini diadakan. Dipahami itu. Begitu kita ngaji tasawuf. Kita ini bukan ada, kita ini diadakan. Nah, hati-hati nih. Kita diadakan, bukan ada. Yang ada hanya Allah. Kalau kita ini ada, Allah ada, berarti syirik. Sedangkan sifat wujud itu satu. Esa Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad. Esa semuanya. Esa sifatnya, esa jatnya, esa af'alnya, esa asma'nya. Semuanya esa. Nah, jadi kita ini yang diadakan. Dari tak ada menjadi ada. Wal mauta wal hayata. Dari tak ada kita menjadi ada. Ya Bu? Nah, supaya sadar kita ini. Nanti, Masya Allah. Silakan Ustaz. Kalau Ustaz juga bertanya takut saya. Salam. Saya mau tanya, ikan itu kan yang saya tahu ada empat. Itu kita empat, yaitu kita sifati, kita jati, kita hitopi dan sehat. Nah itu mohon dijelaskan satu-satu masalah. Terima kasih. Itu panjang itu. Janganlah di sini itu. Itu namanya itu bukan menanya, mengetes itu. Ya. Itu di luar inilah karena kita direkam juga. Intinya singkat saja, Allah itu tadi kitab atau qidam ya. Qidam ya. Qidam. Iya, Allah itu sedia. Yang kita bicarakan ini masalah Allahnya. Kalau kita ini kan yang disediakan, yang diadakan. Nah, seperti yang sampaikan beliau tadi panjang pembahasannya. Ada idhofi, ada zamani. Nantilah itu. Itu bagian thariqah apa? Saman ya? Saya pernah baca kitab ada apanya memang itu. Tapi saya tidak mendalami masalah itu. Tapi itu nantilah sama Pak Guru aja tanya nanti itu. Iya. Iya, panjang pembahasannya itu. Kita hanya menyampaikan yang intinya saja, Bapak dan Ibu rahmati Allah. Masalah pembahasan masalah sifat-sifat yang tadi nanti boleh dibicarakan lain-lain waktu. Nanti ya, insyaallah. Tak cukup waktu kita lagi. Sudah jam 9. Oke, Pak Ustaz, afwan ya. Demikian Bapak, cukup dulu ya. Baik. Demikian, saya mohon maaf kalau ada yang kurang. Kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.